Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga pada pertemuan kali ini dalam keadaan sehat semua. Kenalkan, nama saya Yoga Pratama Putra, selaku moderator dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan materi biaya bahan. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Dian Fitriatis Nawati, yang kedua ada Ratih Novitasari, dan yang ketiga ada Teddy Nugroho. Untuk materi yang pertama akan saya sampaikan sendiri. Pengertian biaya bahan. Biaya bahan adalah satu dari 3 elemen biaya dari suatu produk dan biasanya merupakan bagian besar suatu produk dan berarti dalam jumlah produksi dari suatu perusahaan manufaktur memulai suatu proses produksi, yaitu dengan menggunakan tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Bahan-bahan dirubah menjadi barang jadi. Akuntansi biaya bahan. Akuntansi untuk biaya bahan bertujuan untuk penentuan harga pokok bahan yang pada akhirnya harga pokok produk sekaligus digunakan untuk mengendalikan biaya bahan. Oleh karena itu, dalam akuntansi biaya bahan diperlukan suatu sistem pengendalian bahan untuk menelusuri dan memonitor kegiatan pengadaan seperti pembelian, penerimaan, penyiapan, pembayaran, dan pemakaian bahan. Prosedur pembelian dan penerimaan bahan. Tujuan dan fungsi pembelian adalah: 1. Departemen atau bagian produksi senantiasa mempunyai bahan baku yang cukup. 2. Pembelian bahan baku dilakukan dengan harga yang paling rendah. 3. Bahan baku tersebut memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan oleh manajemen ataupun pemilihan perusahaan. Ada 3 formulir utama yang digunakan dalam prosedur pembelian, yaitu 1. Permintaan pembelian atau purchase requisition. 2. Order pembelian atau purchase order. 3. Laporan penerimaan atau receipt report. Prosedur pengadaan bahan baku dalam perusahaan. 1. Prosedur pembelian. Ada 2 poin, yaitu A. Pemberitaan formulir permintaan pembelian. B. Departemen meminta penawaran harga kepada supplier. 2. Prosedur penerimaan atas bahan yang telah dipesan. Fungsi ini biasanya dilakukan oleh bagian penerimaan atau karyawan gudang yang ditugaskan. Tugas bagian penerimaan tidak hanya sekedar menghitung kuantitas barang yang diterima dan mengidentifikasi dengan keterangan yang terdapat pada order pembelian, tetapi juga melakukan investasi dan meneliti akankah barang tersebut sesuai dengan kualitas standar yang diinginkan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Dian Fitriatis Nawati. Prosedur pembayaran. Prosedur ini dimulai dari bagian akuntansi menerima dan memfile satu salinan order pembelian dan bagian pembelian. Setelah faktur diterima dari rekanan atau penjual, bagian akuntansi mencocokkan faktur dengan order pembelian dan memfile kedua dokumen tersebut seraya menunggu laporan penerimaan barang. Apabila laporan pembelian barang diterima dari bagian penerimaan, dokumen penerimaan ini harus dicocokkan dengan faktur untuk memastikan bahwa barang atau bahan yang diterima memenuhi spesifikasi yang diinginkan dalam order pembelian, seperti jenis barang dalam jumlah unit, harga per unit, dan jumlah potongan dan syarat pembayaran dan syarat lainnya. Apabila faktur dapat disetujui, selanjutnya dibuat buku jurnal dan melampirkan faktur, laporan penerimaan barang, dan order pembelian pada bukti jurnal sebagai dokumen pendukung. Bukti jurnal dan bukti pendukung kemudian dikirim ke bagian keuangan untuk melakukan pembayaran. Prosedur pemakaian dan alokasi biaya bahan. Prosedur pemakaian bahan terdiri atas: 1. Permintaan bahan baku dan bahan tidak langsung kepada bagian penyimpanan atau gudang biasanya berasal dari departemen produksi. Kemudian yang kedua, berdasarkan bukti permintaan bahan, karyawan memegang kartu persediaan bahan mencatat pada bagian keluar dan selanjutnya dibukukan ke kartu harga pokok pesanan dan laporan biaya produksi atau daftar biaya overhead pabrik per departemen.
Metode harga pokok bahan. Harga pokok bahan adalah harga perolehan, yaitu harga untuk memperoleh bahan tersebut. Harga perolehan meliputi harga beli ditambah dengan semua biaya yang terjadi sampai dengan bahan digunakan dalam proses produksi. Dalam hal pertimbangan dari segi praktis dan perbandingan manfaat dan biaya yang seringkali terjadi dalam praktik di mana harga pokok bahan hanya mencakup harga faktur atau harga beli, ditambah biaya yang berkaitan dengan pembelian seperti biaya pengangkutan, bea masuk, dan asuransi. Potongan harga. Dua jenis potongan pembelian yang mempengaruhi penentuan harga pokok yaitu 1. Potongan perdagangan. Potongan perdagangan diberikan penjual karena perusahaan melakukan pembelian dalam jumlah unit atau kuantitas yang besar. Yang kedua, potongan tunai merupakan potongan harga yang diterima oleh perusahaan apabila pembayaran dilakukan lebih segera dari jangka waktu kredit. Ada dua jenis metode dalam mencatat transaksi pembelian bahan, yaitu 1. Metode bersih, di mana pembelian bahan atau persediaan dicatat dengan harga faktur bruto dikurangi potongan tunai yang direncanakan akan diambil. Kemudian yang kedua, metode bruto, dalam mencatat persediaan dengan harga faktur tanpa memperhitungkan potongan tunai yang diisyaratkan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ratih Novitasari. Biaya pengangkutan. Biaya pengangkutan yang terjadi sehubung dengan bagian dari harga perolehan bahan. Dalam penentuan harga pokok untuk setiap jenis bahan diperlukan satu alokasi biaya. Cara mengalokasikan biaya pangan dapat dilakukan atas dasar nilai dari masing-masing faktur atau nilai-nilai dari setiap jenis bahan pada faktur dalam hal pembelian hanya untuk satu faktur. Ayat jurnal untuk mencatat biaya sebagai berikut. Biaya pengangkutan di bagian debit, kas atau biaya yang masih harus dibagikan di bagian kredit. Sedangkan ayat jurnal untuk mengalokasikan biaya pengangkutan pada saat bahan digunakan untuk produksi sebagai berikut. Barang dalam proses di debit, biaya pengangkutan di kredit. Sistem pencatatan. Ada dua sistem pencatatan untuk persediaan barang, yaitu sistem periodik merupakan sistem pencatatan yang mudah dalam pelaksanaannya dan biayanya tidak mahal, tetapi mempunyai kelemahan dalam segi pengendalian. Sistem ini mempunyai karakteristik sebagai berikut. Dalam menetapkan persediaan harus dilakukan perhitungan fisik terhadap beberapa akun yang digunakan dalam mencatat transaksi pembelian dan transaksi lainnya. Biaya atau harga pokok bahan yang dipakai dihitung sebagai berikut. Persediaan bahan awal periodik ditambah pembelian. Persediaan yang tersedia untuk dipakai dikurangi persediaan barang akhir periodik. Harga pokok bahan yang dipakai. 2. Sistem perpetual melakukan pencatatan secara terus-menerus terhadap penambahan dan pengurangan persediaan. Penentuan harga pokok. Metode dalam menentukan harga pokok. 1. Metode FIFO. Metode ini mempunyai anggapan bahwa secara fisik bahan yang dikeluarkan untuk produksi berasal dari bahan yang pertama dibeli. Demikian pula biaya atau harga pokoknya. 2. Metode LIFO. Metode ini mempunyai prinsip bahwa barang yang terakhir masuk atau dibeli adalah yang pertama keluar atau dipakai. 3. Metode rata-rata. Dalam menerapkan harga pokok, rata-rata biasanya digunakan metode rata-rata tertimbang, yaitu dengan jalan membagi jumlah nilai rupiah dari persediaan barang yang ada dan setelah ditambah dengan transaksi pembelian yang baru dengan seluruh jumlah unitnya. 4. Metode lainnya seperti metode biaya standar. Perbandingan atas metode-metode harga pokok. FIFO. Jika harga cenderung meningkat, akan menghasilkan harga pokok bahan yang rendah dan nilai persediaan akhir bahan yang tertinggi. Jika harga cenderung menurun, akan menghasilkan harga pokok bahan yang tinggi dan nilai persediaan akhir bahan yang rendah. LIFO. Jika harga cenderung meningkat, akan menghasilkan harga pokok bahan yang
tertinggi dan nilai persediaan bahan rendah. Jika harga cenderung menurun, akan menghasilkan barang pokok bahan yang rendah dan nilai persediaan akhir bahan yang tinggi. Metode rata-rata. Jika harga cenderung meningkat atas penghasilan harga pokok, bahan dan nilai persediaan akhir di antara kedua metode FIFO dan LIFO. Jika harga cenderung menurun, akan menghasilkan angka harga pokok bahan dan nilai persediaan akhir bahan di antara kedua metode FIFO dan LIFO. Penilaian persediaan dengan harga terendah antara harga pokok dengan harga pasar. Harga pokok adalah harga perolehan, yaitu harga beli atau harga faktur ditambah biaya-biaya yang berhubungan dengan pembelian sampai bahan tersebut siap untuk dipakai. Harga pasar adalah harga untuk memperoleh atau mengganti barang yang bersangkutan pada tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Metode harga terendah antara harga pokok dan harga pasar dapat dilakukan dalam 3 cara, yaitu tahapan tiap jenis barang, kelompok persediaan, dan persediaan secara keseluruhan. Materi yang terakhir akan disampaikan oleh Teddy Nugroho. Perencanaan kebutuhan bahan. Dalam membuat rencana kebutuhan bahan untuk produksi, perlu dilakukan secara periodik setiap jenis atau kelompok bahan. Analisis seperti itu berguna untuk melakukan langkah-langkah berikut. Merencanakan jumlah bahan yang harus dipesan untuk bulan depan, kuartal, atau tahun yang akan datang. Menetapkan jangka perolehan, yaitu waktu antara tanggal pemesanan dan tanggal penyerahan. Merencanakan jumlah pemakaian bahan selama jangka waktu perolehan tersebut. Menetapkan jumlah persediaan yang diinginkan. Merencanakan jumlah unit untuk setiap kali pemesanan dan menetapkan jumlah cadangan atau persediaan pangan. Penentuan waktu pembelian. Dalam menentukan waktu pembelian, ada 3 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, jangka waktu pemakaian barang. Yang kedua, tingkat pemakaian persediaan. Dan yang ketiga, kesediaan pangan. Titik pemesanan. Titik pemesanan dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. TPK sama dengan WP dikali PB ditambah PP dikurangi KYD. Dengan keterangan TPK sama dengan saldo atau kuantitas persediaan yang ada, WP sama dengan jangka waktu perolehan, PB sama dengan tingkat pemakaian bahan, PP sama dengan kuantitas persediaan pengaman, KYD sama dengan kuantitas yang dipesan tetapi belum diterima. 2 metode dalam menentukan kuantitas pesanan ekonomi, yaitu yang pertama, metode tabulasi. Dengan metode tabulasi dapat diperkirakan kuantitas pesanan ekonomi dan selanjutnya dapat pula ditetapkan frekuensi atau beberapa kali pesanan yang harus dilakukan. Yang kedua, metode grafik. Dalam grafik ditunjukkan bahwa kuantitas pesanan ekonomi pada titik minimum, di mana jumlah penanganan persediaan dan biaya pemesanan. Metode pengendalian bahan ada 3. Yang pertama, metode siklus pemesanan. Yang kedua, metode minimum sampai maksimum. Dan yang ketiga, rencana ABC. Sekian presentasi dari kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.